Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu menegaskan bahwa dia bekerja untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk berkampanye. Anies Baswedan selalu menjadi yang terdepan dalam mencetuskan kebijakan terkait dengan penanganan virus corona, khususnya di DKI Jakarta. Menurutnya, dia melakukan hal tersebut bukan dalam rangka mencuri start untuk kampanye. Pernyataan tersebut disampaikan Anies pada saat mengadakan acara bersama dengan Deddy Corbuzier dan videonya diunggah ke YouTube pada 29 Maret yang lalu dengan judul "Dan Kita Salah Beli Alat Tes, Kumaha Ini". Begitu Anies Baswedan curhat di akhirnya. Kita tuh kalau mengerjakan bukan untuk kampanye, kita mengerjakan untuk menyelesaikan masalah, jadi bukan untuk diomong-omongin, bukan. Begitu kutipan kata-kata Anies di akun YouTube. Kita nyiapin dulu supaya masyarakat tenang bahwa pemerintah mengerjakan hal yang benar, bukan sekedar gimmick-gimmick. Saat ini Anies Baswedan mengaku tengah mempersiapkan alat polimerase chain reaction atau PCR yang ada di Jakarta. Itu dikumpulin PCR-nya. Lembaga ini punya sekian, lembaga itu punya sekian. Lalu kita siapkan untuk bisa melakukan bersama-sama. Seperti diketahui, Laboratorium Biosafety Level BSL 3 sedang disiapkan Anies dan diprediksi sudah bisa dioperasikan mulai minggu depan. Alat tersebut merupakan alat tes corona yang masih dalam tahap pengerjaan. Dia berjanji akan secepatnya mengumumkan saat alat itu sudah siap untuk digunakan. Nanti kalau sudah siap saya umumkan sekalian. Sekarang sudah dikerjakan, ini serius. Karena kita berniat menyelamatkan orang, beneran, ujarnya. Saat banjir yang lalu, ia dihujat. Namun sekarang Anies menuai pujian dalam menangani virus corona. Masih jelas diingatan ketika awal-awal 2020 banjir Jakarta mengancam ibu kota. Dan Anies Baswedan pun dihujat habis-habisan karena ia dinilai tidak mampu untuk menangani banjir. Kini kebijakan Anies Baswedan menangani virus corona justru banjir pujian dari warganet. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan kegiatan belajar saat itu selama 2 pekan. Anies juga menunda ujian nasional di sekolah-sekolah untuk sementara waktu hingga keadaan kondusif. Kebijakan Anies Baswedan untuk menangani virus corona ini pun langsung mendapatkan pujian dari komentar warganet. Bukan menghujat, Gubernur DKI Jakarta ini justru banjir pujian. Seperti dikatakan oleh akun @ngwi, langkah Anies Baswedan ini memang harus diapresiasi, tapi buzzer pro dan kontra pemerintah mending masuk laut aja. Pujian Anies juga datang dari 2 public figure yaitu Ernest Prakasa dan juga Tompi. Walaupun sempat beberapa kali menyampaikan kritik pada Anies, kali ini keduanya kompak menyampaikan terima kasih untuk kebijakan yang telah dikeluarkan. Warga DKI harus berterima kasih pada Anies Baswedan. Soal corona adalah titik nadir kepercayaan pada Jokowi. Baguslah, begitu kata Ernest Prakasa. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berkoordinasi dengan Joko Widodo soal penanganan virus corona. Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan bahwa DKI Jakarta telah menyiapkan skenario jika kasus COVID-19 semakin meningkat di DKI Jakarta. DKI juga sudah menyiapkan skenario untuk menangani ketika kasusnya berjumlah 500, 1.000 bahkan sampai dengan 8.000 orang terkonfirmasi positif. Begitu kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Stuti dalam keterangannya pada hari Selasa 24 Maret. Skenario yang disiapkan adalah dengan membagi 3 kelompok mereka yang terindikasi positif. Tiap kelompok dibedakan berdasarkan gejala yang dialami. Kelompok tersebut antara lain kelompok pertama, parah atau kritis sebesar 8%, kelompok kedua atau berat sebesar 12%, dan juga kelompok ketiga ringan sebesar 80%. Penanganan terhadap 3 kelompok itu tidak bisa sama. Kelompok pertama dan kedua harus mendapatkan perhatian khusus. Dengan skenario itu, maka yang membutuhkan perawatan intensif adalah 20% pertama, yang 80% gejalanya ringan sehingga bisa melakukan dan juga menggunakan fasilitas yang relatif minim termasuk Wisma Atlet. Tapi yang 20% pertama dan membutuhkan fasilitas kesehatan lengkap
seperti ventilator, bantuan oksigen, peralatan medis yang intensif. Dan ini levelnya ICU serta IGD untuk 20% pasien yang masuk. Sebelumnya, Jokowi menyiapkan beragam skenario dalam menangani virus corona. Jokowi ingin semua dampak virus corona ini dikalkulasi secara matang. Skenario juga telah dihitung. Kita kalkulasi mengenai prediksi dari COVID-19 ini di negara kita. Bulan April seperti apa, bulan Mei seperti apa. Skenario buruk seperti apa, skenario ringan seperti apa, dan saya kira ingin kita berada skenario ringan. Dan kalau memang betul-betul sulit dibendung, ya kita paling tidak masuk ke skenario sedang, jangan sampai masuk ke skenario paling buruk. Begitu kata Jokowi. Ibarat pepatah, buzzer menggonggong, Anies berlalu. Dia terus melangkah. Anies meminta perkantoran di Jakarta tutup selama 14 hari. Praktis, walau tidak dinyatakan lockdown, Jakarta sudah tertutup dari berbagai aktivitas publik. Dia sering menyebutnya sebagai limited movement, membatasi pergerakan manusia. Sebagai antisipasi berbagai dampak kebijakannya, terutama dampak ekonomi terhadap pekerja informal, Anies menyiapkan bantuan uang tunai untuk 1,1 juta warganya. Langkah terakhir yang menyedot perhatian publik adalah keputusannya mengubah hotel-hotel milik Pemprov DKI menjadi rumah sementara bagi para pekerja medis. Semua kebutuhan mereka mulai dari makan, minum, sampai kendaraan ke tempat mereka bekerja disediakan oleh Pemda secara gratis. Sebelumnya, Anies juga memberi insentif Rp250.000 per hari bagi tenaga medis di Jakarta. Langkah ini mengundang pujian publik dan membuat para pekerja medis haru biru. Mereka adalah pasukan tempur yang berada di garda terdepan, tapi keselamatannya diabaikan. Beberapa orang dokter dan tenaga medis telah gugur karena keterbatasan APD dan juga kelelahan kerja. Tragisnya, alih-alih mendapatkan support, banyak tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah. Mereka ditolak pulang oleh keluarga dan tetangga, takut membawa pulang virus. Situasi ini membuat mental mereka drop. Pasukan mengalami demoralisasi. Tragedi. Aib bagi sebuah bangsa yang tidak bisa menghormati dan menghargai para pahlawan kemanusiaan. Mereka berjibaku menyelamatkan dan melindungi nyawa kita semua. Kita enak-enakan santai di rumah, tapi kita malah menolaknya, menjauhinya. Dalam situasi darurat, akal sehat sering tidak bisa digunakan. Anies memang beda. Dia menunjukkan diri sebagai komandan yang melindungi, mengayomi anak buahnya di medan pertempuran. Mereka bisa fokus di medan tempur, akomodasi, logistik, dan keluarga pun aman. Dia tidak hanya mengambil langkah konkret, tapi dia juga mengangkat moral pasukan. Secara tulus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan itu. Anies menulis surat dalam kop resmi seorang gubernur, posisi formal sebagai pemimpin rakyat Jakarta. Surat diletakkan di meja sebuah kamar di Hotel Grand Cempaka. Itu membuat kaget seorang tenaga medis. Ketika masuk kamar, dia menemukan surat itu. Dibuka, dibaca, dan tak mampu membendung air mata. Videonya viral, sukses membuat mewek orang se-Indonesia. Jika Jokowi masih terus melihat berbagai kebijakan Anies dari kacamata politis, dia pasti bakal mati gaya. Seorang Presiden Jokowi jelas sebagai presiden, Jokowi jelas punya semua sumber daya jauh di atas Anies. Dia bisa berbuat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Tinggal perintah. Kalau saja sejak awal perintah Jokowi jelas dan tegas, sesungguhnya dia bisa mengklaim semua kerja yang dilakukan oleh Anies dan para kepala daerah lain. Kalau sukses tinggal klaim, kalau berantakan tinggal salahkan. Toh perintahnya sudah jelas. Sayangnya publik sejak awal menangkap adanya kesan rivalitas. Publik sekarang sedang menunggu kapan Jokowi turun ke lapangan. Seperti biasa dia lakukan dalam beberapa peristiwa bencana. Dengan foto-foto ikoniknya di wilayah bencana sangat membekas di ingatan publik.